Izinkan pertama-tama saya menyapa Anda sebagai teman-teman ya, atau sebagai sahabat-sahabat sesuai dengan tema kita malam hari ini. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Rute kita sederhana, 10 menit saya akan berkisah tentang salah satu bagian terpenting dalam Injil Yohanes, percakapan Yesus dengan para muridnya yang sangat intim dalam Yohanes bab 15 ayat 15 sampai 25. Tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya sebagai sahabat. Tetapi sebelum itu, mungkin saya akan cerita dulu perjalanan rohani saya. Ketika saya kecil, saya menganggap Tuhan itu seperti Superman, seseorang yang luar biasa powerful dan seseorang yang tidak mungkin terpikirkan masuk dalam otakku. Seorang yang asing tapi sangat powerful. Saya pun menjadi seorang imam awalnya karena tertarik dengan Superman ya. Saya pikir kasula para imam itu mirip sekali dengan jubahnya Superman ya. Kalau Anda lihat anak-anak kecil itu. Jadi saya dulu ketika kecil saya sering masuk ke ke lemari tempat menyimpan kasula romo-romo. Lalu saya ingat saya kadang nyelip-nyelip di balik itu serasa ingin menjadi Superman, padahal bau keringat itu. Dan saya mengalami luar biasa ya. Tapi kurang lebih itu perjalanan rohani saya ketika saya masih kecil. Apalagi ketika papa saya dan keluarga besarnya datang dari tradisi Buddhis yang cukup kental. Saya orang Chow Chow by the way, orang Teochew. Jadi papa saya tumbuh dalam budaya yang sangat kental tentang Buddhisme, dan saya sering melihat patung dewa-dewa yang luar biasa, juga bahkan ikut sering perayaan-perayaan di wihara ketika saya masih kecil. Sehingga saya punya gambaran bahwa, Tuhan itu mungkin seperti itu, seperti Superman, atau seperti Sun Gokong yang luar biasa sakti. Tapi semua itu berubah ketika dalam satu kesempatan, saya memutuskan untuk bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Mungkin sudah beberapa tahu bagaimana kisah panggilan saya ketika saya masih di bangku kelas 3 SD, belum boleh komuni. Saya sebagai anak kecil itu maju bersama mama untuk menemani mama menyambut tubuh Kristus. Out of curiosity, saya mau merebut hosti yang ada di tangan mama saya. Hostinya hampir jatuh sehingga mami saya murka, sehingga mami saya langsung ngeplak kepala saya dan saya nangis itu. Nangis terseduh-seduh, bukan hanya bahwa mami mukul saya, tapi bahwa ada kekecewaan, saya kok nggak boleh makan roti itu. Lalu saat itu saya mulai menantang Tuhan. Waduh, jagoan ya ini, masih anak kecil kelas 3, mulai menantang Tuhan. Saya mengatakan pada Tuhan dari tempat duduk sambil mengalirkan air mata, Tuhan, tunggu saya besar nanti. Saya akan makan itu roti yang besar itu yang dimakan oleh Romo itu, dan saya akan minum dari cangkir emas itu, Tuhan. Itu doa saya pertama yang saya sadari, yang membuat saya kemudian kayak downgrading Tuhan, kayak menurunkan Tuhan dari tahtanya, lalu berbicara seolah-olah seperti ayah sendiri gitu. Wah, itu padahal doanya sangat sombong ya. Tuhan, suatu hari nanti kau akan lihat, saya akan makan hosti yang besar itu dan minum dari cangkir emas itu. Sialnya Tuhan mendengar doa saya. Sampai hari ini tiap hari saya makan hosti itu dan minum dari piala emas itu sampai hari ini. Luar biasa, Tuhan panggil saya jadi imam rupanya. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, saya pikir kita juga punya perjalanan rohani yang kurang lebih serupa ya. Konsep kita tentang Tuhan itu bergantung pada pengalaman kita. Ini poin pertama yang saya mau katakan. Ada orang yang menganggap Tuhan itu begitu transcendental. Tuhan itu begitu tinggi di luar sana.
Tuhan itu maha agung, bahkan tidak bisa kupikirkan sama sekali. Dan engkau juga ingat bukan bahwa tradisi Yudaisme dalam perjanjian lama, Allah digambarkan seperti itu juga. Karena itulah pengalaman mereka. Mereka mengalami Allah sebagai bapa leluhur mereka, sebagai orang yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dengan begitu powerful diturunkannya tulah-tulah yang menghantam Mesir pada saat itu. Dengan tangan kuat perkasa Allah membelah Laut Merah. Dia berjalan melindungi Israel, di depan bagai tiang awan, di belakang bagai tiang api. Anda tahu ceritanya. Dia Allah yang berbicara dengan para nabi dalam gempa bumi yang dahsyat. Kalau engkau tahu kisah Nabi Elia, Allah berbicara di tengah guntur dan badai. Jadi orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi pada zaman perjanjian lama mengalami Allah sebagai Allah yang transendental, Allah yang luar biasa agung. Karena memang mengalaminya seperti itu. Lalu datanglah Yesus yang dengan begitu menawan, menyapa Allah yang maha kuasa itu dengan sebutan Aba. Aba itu dalam bahasa Ibrani itu sebutan akrab ya. Bukan hanya ayah gitu ya. Tapi mungkin setara dengan kalau ungkapan sekarang ya papi, seperti saya memanggil papi saya. Papi, bukan ayahanda, papi. Ungkapan yang begitu akrab ini tiba-tiba menohok hati para murid. Wow, siapa dia? Memanggil Allah yang luar biasa hebat itu sebagai Bapa, Aba. Rupa-rupanya inilah yang diwahyukan Yesus kepada kita. Inilah yang diwahyukan sebagai kabar gembira, teman-teman. Bahwa Allah yang maha agung, maha perkasa itu kini kita boleh panggil sebagai Aba, sebagai Bapa. Jadi sekali lagi, bagi saya ini poin kedua yang menarik. Yesus membawa kebaruan tentang siapa Allah. Dan disinilah persis kabar gembira. Allah yang dahulu jauh di sana, kini turun dalam diri Yesus Kristus yang mewahyukan, hei lihat, aku dan Bapakku adalah satu. Bukan hanya bahwa Bapa, Allah yang maha besar itu bisa dipanggil Bapa, bahkan aku, Allahmu, menjadi satu sama seperti engkau. Dan saya pikir inilah intisari iman Kristiani, teman-teman. Intisari iman Kristiani adalah tentang Allah yang merendahkan dirinya sampai sehabis-habisnya menjadi satu dengan kita. Menjadi serupa dengan kita. Bahkan menjadi serupa dalam kematian. Dalam tradisi iman yang lain kok saya tidak menemukan bentuk cinta sebesar ini ya. Yesus mewahyukan dirinya sebagai Allah yang menemani kita juga. Jadi ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Ada kebaruan dalam tradisi iman Kristiani untuk menamakan Allah yang transenden itu baik sebagai Bapa maupun sebagai Putra yang menjadi sahabat kita. Dalam Yohanes bab 15 ayat 15 sampai 25 termaktub relasi yang begitu intim antara kita dan Yesus. Saya bacakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Anda lihat, aku menyebut kamu sahabat, sebab aku memperkenalkan Bapa kepadamu. Sebab ku beritahukan Bapa, siapa Bapa itu kepadamu. Dan saya pikir ini realitas yang luar biasa. Dalam Injil-Injil sinoptik yang lain, kita melihat bagaimana Bapa diwahyukan. Bapa itu bagaikan Bapa yang baik hati dalam kisah anak yang hilang. Anda ingat ya, kisah anak yang hilang itu? Kisah anak yang hilang itu menggambarkan persis siapa Bapa yang diwahyukan Yesus. Kau bayangkan anak yang hidup dengan babi, yang bukan hanya hidup dengan babi, dia makan makanan babi. Kalau kita makan babi. Kalau ini anak yang hilang, ini makan makanan babi. So you can imagine how smelly he was, right? Betapa bau badannya. Dia tinggal tidur makan bersama babi. Hidupnya direndahkan serendah-rendahnya karena dosa yang dia buat.
Hidupnya bukan lagi anak tuan, tetapi dia menjadi anak babi. Dia direndahkan karena dosanya. Tapi ketika dia pulang kembali, dan ini yang menarik dari kisah si anak yang hilang. Saya merinding selalu kalau cerita tentang kisah ini. Ketika anak hilang itu memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya, dalam Injil dikatakan demikian, sang bapa dari jauh melihat anak itu, si bungsu. Dia dari jauh melihat si bungsu dan mengenalinya, dan bukan hanya mengenalinya, padahal dia sudah bau babi, penuh kotoran babi. Dia bapa yang baik hati itu berlari mendapatkannya, memeluknya, mencium anak itu. You bayangkan ya teman-teman ya, ini sesuatu yang sangat indah. Bapa yang tidak takut kotor, Bapa yang begitu sayang pada si bungsu, Bapa yang tidak hitung-hitungan dengan harta yang sudah dihabiskan, Bapa yang menjadi pengampun. Dan saudari-saudara, ini kabar gembira yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kalau Yesus mengatakan, aku telah memberitahukan kepada kamu siapa Bapa itu, oh, betapa luar biasa martabat kita di mata Bapa itu. Dia mengutus putranya kepada kita. Dan ini dasar untuk mengatakan apa? Bukan kita yang mengatakan bahwa kita sahabat Yesus, tidak. Yesus yang menyatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dasarnya dari mana kita punya Bapa yang begitu sayang pada kita? Anda bisa lihat catatan yang saya buat ini, Roma bab 8 ayat 32. Roma bab 8 ayat 32, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 32. Ini juga salah satu ayat emas yang patut Anda hafal. Apa buktinya Bapa yang Maha Cinta itu sayang padamu dan padaku? Dikatakan dalam Roma bab 8 ayat 32, He did not spare His own son. Dia tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi memberikan putranya sebagai tebusan bagi kita. Masakan Bapa itu tidak akan memberi kita dengan penuh kemurahan hati apa yang kita minta? Saudari-saudaraku, kalau anaknya sendiri tidak disayangkannya, betapa dia mengasihi kita, teman-teman. Menjadi masuk akallah seluruh tesis tentang Allah yang menyahabat bagi manusia. Saya pikir ungkapan Allah yang menjadi sahabat bagi manusia ini adalah ungkapan lain dari kata-kata Allah yang mencintai kita. Saudari-saudara, dan inilah poin ketiga saya. Kalau Allah begitu mencintai Anda, masa sih Anda tega membenci sesama Anda? Masa sih Anda tega masih menyimpan dendam dalam hati Anda? Kalau Anda dicintai luar biasa, masa sih Anda tega tidak balik mencintai Allah? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seluruh teologi Kristiani dibangun dengan satu kata ini: kasih, cinta, love. Dan inilah yang menjadikan hidup kita itu penuh makna, cinta. Anda bisa bayangkan ya, orang-orang yang masih hidup dalam kebencian, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan dendam dari masa lalunya, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ambisi akan masa depan yang tidak tercapai lalu menjadi kecewa dan patah hati. Orang-orang seperti inilah yang perlu kita tunjukkan cinta yang sejati. Cinta yang tidak berkesudahan. Cinta yang melebarkan kedua tangannya di atas kayu salib dan mengatakan, "Hei anakku, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sebesar inilah aku mengasihimu." Maka teman-teman, kalau hidupmu sekarang tidak baik-baik saja, be not afraid. Jangan takut. Itu kata-kata malaikat pada Maria, itu kata-kata malaikat pada Santo Yosef, itu kata-kata malaikat pada Paulus, pada Petrus, pada orang-orang yang dipilih. Jangan takut. Allah menjadi sahabat. Jangan takut. Allah sayang padamu. Jangan takut. Bahkan ketika engkau saat ini sakit dan menderita, jangan takut. Be not afraid. Puyau hai pak. Jangan takut.
Ketakutan itu membunuh cinta kasih, kata Thomas Aquinas. Ketakutan itu membunuh cinta kasih, maka jangan takut. Alih-alih menjadi takut, saya salut dengan Anda yang berlutut dalam doa malam hari ini. Alih-alih menjadi takut, Anda berlutut dalam doa, kita memohonkan apa yang baik kepada Bapa yang murah hati itu. Kita memohonkan apa yang baik kepada Yesus, sahabat kita, yang sayang padamu, padaku, dan pada kita semua. Terima kasih teman-teman, itu 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Anda. Sekali lagi yang pertama, rupa-rupanya gambaran Allah itu memang tergantung dari pengalaman spiritual masing-masing orang. Yang kedua, dalam iman Kristiani kita menemukan bahwa Allah menjumpai kita sebagai Bapa yang baik hati sebagaimana Yesus wahyukan. Dan bukan hanya itu, Yesus sendiri mewahyukan dirinya sebagai Allah yang berziarah bersama kita di dunia ini. Dan itu kabar baik untuk saya dan Anda. Dan yang ketiga, saya pikir, kenapa kita punya Bapa yang baik hati? Kenapa kita punya Allah yang menyahabat? Tidak lain tidak bukan karena kita berharga di matanya. Karena Dia sayang pada kita. Maka jangan takut, karena kita punya satu pribadi yang begitu cinta padamu dan padaku. Itu sebabnya saya kuat hidup menjomblo, bukan? Karena saya tahu ada pribadi yang begitu mencintai saya. Ada Yesus yang begitu sayang pada saya. Maka saya tetap bisa bahagia walaupun tidak punya istri. Karena pengalaman dicintai itu luar biasa. Terima kasih 3 poin sederhana dari saya.